Abang Inang, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian kita HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, hari ini hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Renungan kita tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 4. Ibrani pasal 1 ayat yang keempat. Namun saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama dalam Alkitab kita terjemahan baru edisi yang kedua. Beginilah firman Allah. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, pada zaman dahulu Allah berbicara melalui perantaraan para nabi. Kita sudah sering mendengar dan tahu banyak tentang siapa-siapa nabi yang pernah dipilih dan diutus Allah sebagai perantaraannya untuk menyampaikan firman-Nya. Dan dalam nats renungan kita ditulis pada zaman akhir ini Allah berbicara dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam perantaraan anaknya Yesus Kristus, kita dapat melihat karya Allah dalam rangka menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia yang Dia ciptakan. Pertama, Yesus Kristus yang adalah anak Allah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Artinya pada pemberitaan zaman dahulu yang oleh perantaraan para nabi, kita tidak dapat melihat Allah itu seperti apa dalam rupa manusia. Tetapi melalui kehadiran putranya Yesus Kristus yang menjadi cahaya kemuliaan Allah, maka nyata kemuliaan Allah dan gambar keberadaannya. Yang kedua, bahwa melalui Yesus Kristus Allah menopang segala yang diciptakannya melalui firman yang penuh kuasa itu. Sebagaimana kita tahu, Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia, maka di dalam Dia terdapat kekuasaan yang mampu menopang segala sesuatu yang ada di bumi ini. Karya yang ketiga melalui kehadiran Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yaitu mengadakan penyucian manusia dari dosa. Nah, setelah karya yang tiga ini,
Maka dituliskan pada nats renungan kita, Yesus dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yaitu Allah, di tempat yang tinggi, bahkan dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini bukan soal tempat. Kebesaran Allah bukan soal ukuran badan. Tempat yang maha tinggi bukan soal di mana tempat yang paling tinggi itu. Tetapi setelah Yesus selesai melakukan ketiga karya Allah yang saya sebutkan di atas, dia kembali kepada tahta kemuliaannya bersama dengan Bapa kita yang maha besar. Kemudian dikatakan bukan hanya soal bagaimana kita memahami Yesus itu berada di tempat yang maha tinggi, tetapi dikatakan juga bahwa nama dia, yaitu Yesus, jauh lebih istimewa daripada nama malaikat-malaikat. Nah, saudara kekasih, dua hal ini mengajak kita untuk mengetahui, mengimani, memposisikan diri kita di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Saudaraku, melalui uraian ini ada beberapa pesan nats yang dapat kita hidupi dalam kehidupan kita sekarang ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui, sejak manusia gagal menjalankan perintah Allah yang diberikan melalui perantaraan nabi-nabi terdahulu, manusia telah hidup bahkan berada di bawah kuasa dosa. Sehingga terjadilah kontradiksi yang luar biasa antara Allah dengan manusia. Allah itu maha mulia, sementara manusia itu sangat hina. Maka semenjak Allah menyatakan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, manusia dapat kembali melihat keberadaan Allah yang mulia itu. Ibaratnya, dengan kehadiran Yesus dalam kehidupan seseorang, maka terbukalah kembali penglihatannya terhadap keberadaan Allah yang mulia itu. Ada sesuatu hal yang baru yang ditawarkan Allah, yang diberikan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Jika kita ingat, manusia pertama Adam dan Hawa, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjauhkan mereka, mengusir mereka dari hadapannya. Dan semenjak itu, sepertinya manusia hidup di bawah beban yang amat berat, sehingga tidak mampu lagi melihat keberadaan Allah yang mulia. Tetapi dengan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus, maka terbukalah kembali penglihatan kita. Kita dapat melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, bahwa firman yang telah dinyatakan melalui pengajaran dan kehidupan Yesus Kristus itu sungguh menopang setiap orang yang percaya, sehingga kembali mempunyai pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Sungguh firman itu, Yesus itu mempunyai kuasa, dan itu nyata dapat kita baca melalui Alkitab kita, bahwa sepanjang keberadaan Yesus dalam masa-masa pemberitaan itu bersama-sama dengan para murid-muridnya, maka lewat peristiwa-peristiwa penting kita ditopang kembali, muncul kembali pengharapan kita bahwa sungguh Allah telah menyatakan kasih-Nya di dalam
Yesus Kristus. Dosa yang menjadi jurang pemisah yang luar biasa antara manusia dengan Allah. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa itu telah dihapuskan. Dosa yang memisahkan manusia yang sangat hina dengan Allah yang maha mulia telah dihapus Allah, sehingga terputuslah jurang pemisah itu. Maka manusia dapat kembali mempunyai rupa seperti Allah, karena dosa tidak lagi mampu menguasai manusia. Dosa tidak lagi berkuasa menekan hidup manusia sehingga tidak punya pengharapan akan masa depan. Maka setiap orang yang mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dalam rupa manusia untuk menghapus dosa-dosa kita, maka kita bersyukur saat ini, semenjak kita mengakuinya, kita dapat merasakan dan menyaksikan bahwa di dalam diri kita ada rupa Allah yang sedang berkarya. Oleh sebab itu, saudara kekasih, nas renungan kita pada hari ini, khusus pada ayat 4, mengajak kita, setelah kita mengenal kembali bagaimana proses telah dinyatakan oleh Allah, kita dipanggil untuk memuliakan Dia yang maha tinggi. Bagaimana kita memuliakan Dia? Melalui doa, melalui nyanyian, melalui ibadah. Tapi ingat, tidak boleh berhenti di sana. Kita harus memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus Kristus dengan senantiasa memelihara kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup dalam rangka menghidupi segala pengajaran yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus? Maka pada hari ini kita diingatkan bahwa Yesus telah kembali di sisi Allah Bapa yang Maha Besar, di tempat yang maha tinggi. Namanya jauh lebih istimewa dari nama para malaikat. Maka kita harus meninggikan Dia, memuliakan Dia dengan memelihara kehidupan kita. Apa yang sudah Dia nyatakan dalam pengajarannya, itulah yang harus kita nyatakan melalui kehidupan kita. Saudaraku, apapun pekerjaanmu hari ini, apapun aktivitasmu hari ini, lakukanlah semuanya itu dalam rasa syukur dan kerja keras, bahwa kita tidak mau hidup kita semakin terpisah dari kebenaran firman Allah. Belajarlah untuk melakukan firman Allah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Itulah cara kita untuk meninggikan dan memuliakan nama Yesus Kristus, Anak Allah Sang Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami betapa Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, yang maha tinggi, dan Engkau telah memanggil kami untuk turut meninggikan, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab di dalam Yesus Kristus yang penuh kuasa dan telah menghapus segala dosa-dosa kami, maka hidup kami kembali dipulihkan. Maka kami bersuka cita sebab rupa Allah kembali tersematkan melalui kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami dapat melakukan segala kebenaran firman di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa pekerjaan yang harus kami lakukan pada hari ini untuk memenuhi segala kebutuhan kami dan menjalankan tanggung jawab kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, topanglah kami melalui iman, berilah kami hati dan pikiran yang selalu berpengharapan bahwa Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan melawat jemaat yang sedang sakit, memberikan mereka kesembuhan. Tuhan melawat jemaat yang sedang berduka, memberikan penghiburan. Dan Tuhan membuka jalan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau apapun yang mereka rencanakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjalani hari kami dengan keyakinan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.